sebelum saya memasuki kajian inti dari kajian hari ini, seperti biasa saya ingin menjelaskan dulu dari sisi tata bahasa, dari sisi etimologinya, supaya kita semua mengerti. Kebangkitan itu kan berasal dari kata bangkit, itu kata dasarnya. Setuju ya? Oke. Seperti saya bilang tadi, kebangkitan itu dalam bahasa Arab al-qiyamah. Kata dasarnya adalah qiyam. Qiyam itu artinya bangkit. Qiyam itu artinya berdiri. Makanya ibu bapak lagi tidur, bangun, melaksanakan sholat tahajud. Kan disebutnya juga qiyamul lail. Qiyam itu bangkit, lail itu adalah malam. Bangkit tengah malam, namanya qiyamul lail. Ya kan? Begitu. Nah, jadi kata dasar dari kebangkitan itu adalah bangkit. Bangkit itu ada dua. Bisa bangkit secara fisik, bisa bangkit juga secara figuratif dalam sisi bahasa. Bangkit secara fisik, sederhana aja. Ya, Bapak Ibu sedang apa sekarang? Sedang duduk. Ya, coba bangkit semuanya. Coba bangkit semuanya. Tuh, ya kan? Tuh, ada yang lambat, ada yang cepat ya. Itu. Jadi bangkit itu artinya apa? Berubah posisi kan? Itu dari duduk jadi berdiri, kan gitu. Itu namanya bangkit. Jadi bangkit itu secara umum adalah berubah posisi, bangun dari posisi duduk menjadi berdiri. Hancur nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Enggak hancur kan? Iya, sekarang duduk lagi. Saya cuma ngetes aja, ini pada sehat atau tidak gitu ya. Ya, tadi ada yang cari pegangan ya. Cari pegangan. Nggak apa-apa, dites ya. Makanya sehat itu bukan tidak sakit Ibu Bapak. Ya, sehat itu tidak sama dengan tidak sakit. Sehat itu ya kita bisa bergerak selincah anak-anak. Nah sehat itu begitu, selincah anak-anak. Tidurnya sepulas anak-anak. Ya, itu. Batinnya pun semerdeka anak-anak. Itu sehat itu namanya. Ya. Ya, itu. Anak-anak itu kan berantem. Habis itu tetap main lagi. Nah, itu sehat namanya. Ya. Kalau kalian kan habis berantem seumur umur ya, terus aja dendam. Nah ini gak sehat, gak sehat. Makanya sehat itu seperti anak-anak. Ya, makanya dalam sebuah kitab, ya kitab suci dikatakan, kamu tidak akan pernah memasuki surga sebelum kamu menjadi anak-anak. Jadi surga itu ya, waktu kita anak-anak dulu. Ya, ketika kita mengawali awal kehidupan, makanya saat kita lahir ke dunia, mengawali kehidupan kan disebutnya Adam. Maka Adam itu bukan manusia pertama, Adam itu awal manusia. Dulu kan kalian begitu, saat lahir ke dunia, gak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, kan kalian gampang tertawa dulu. Ya, ya. Sekarang setelah punya apa-apa malah susah, takut kehilangan, betul nggak? Dulu kan kalian nggak punya pasangan, nggak cemburu dulu, betul nggak? Setelah punya pasangan jadi susah, boleh cemburu, takut kehilangan, betul nggak? Pergi sebentar, ditanya-tanya, kan jadi susah kan, betul nggak? Coba. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan diri kita menjadi anak-anak? Kita harus menjadi orang yang merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, dan merasa bukan siapa-siapa. Coba, orang yang merasa dirinya siapa, lihat tuh, susah kan? Di jalan aja pengen paling dulu, pakai nguing gitu.
Ya, orang penting mau lewat. Padahal semua orang kan di semesta ini penting, betul nggak? Iya. Cuman merasa dirinya seolah-olah paling penting. Nyampe kantor juga paling main catur. Tapi di jalan merasa paling penting, itu. Ya kalian lah modelnya kayak gitu kan. Kecuali saya. Jadi kebangkitan itu bisa secara fisik, ya. Tadi udah dialami. Nah, kebangkitan itu bisa juga secara figuratif. Misalnya, bangkit semangatnya setelah mendengar kajian. Bangkit semangatnya setelah ada orang yang menginspirasi. Dan biasanya orang itu mengalami kebangkitan setelah mengalami keterpurukan. Ulangi ya. Biasanya orang itu mengalami kebangkitan setelah mengalami keterpurukan. Setuju dengan saya? Nah, itulah yang disalahpahami selama ini. Kiamat itu hari kebangkitan. Ya, kata Rasulullah, kiamat itu sudah dekat. Dan yang menentukan kiamat, ya kalian sendiri. Mau bangkit, nggak bangkit, ya terserah kamu. Dan biasanya sebelum kebangkitan diawali dengan proses kehancuran. Itu yang dipahami sehingga kiamat itu hari kehancuran alam semesta. Padahal kiamat itu artinya bangkit, dan kebangkitan selalu diawali dengan kehancuran. Itu prosesnya begitu. Kalian hancur ekonominya karena bisnisnya mungkin ya kurang bagus, menempatkan uang di atas Tuhan. Lalu Tuhan yang maha pencemburu itu mengingatkan, kamu bisnisnya kurang sehat nih, menempatkan uang di atas segalanya, sehingga kamu menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang banyak. Tuhan tidak ridho, ya sudah, hancur dulu tuh bisnisnya, supaya bangkit kesadarannya, gitu. Timbulnya bangkit itu setelah kehancuran. Tetapi kemudian oleh kita dipahami seolah-olah ya kejadiannya benar-benar begitu. Padahal itu kan bahasa simbolik. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya dalam Al-Quran. Tapi ngerti dulu sampai sini. Ya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami kehancuran? Pernah. Ada nggak keinginan untuk bangkit lagi? Ada? Bagus ya. Gak apa-apa jatuh 7 kali, gak apa-apa. Yang penting bangunnya 8 kali. Gak apa-apa ya jatuhnya 10 kali. Yang penting bangkitnya 11 kali. Gak apa-apa. Karena jatuh itu harus dialami. Harus mengalami pengalaman itu. Kita tidak akan merasakan enaknya ketika bangkit kalau kita tidak pernah merasakan jatuh. Jadi itu sebetulnya hanya sebuah perjalanan hidup saja, supaya kita bisa lebih matang, lebih dewasa. Ngerti ya? Kenapa ada pemahaman ya hancurnya alam semesta dikaitkan dengan kiamat? Padahal itu bahasa simbolik. Konteks yang sebenarnya kebangkitan itu akan terjadi kalau kita sudah mengalami kehancuran. Betul nggak? Hancur rumah tangganya, ingin bangkit lagi, menata ulang dari awal. Ada nggak yang gitu? Ada yang gitu? Atau dibiarkan aja? Nah, makanya hari kebangkitan itu yang menentukan kita sendiri. Mau bangkit atau tidak, ya terserah Anda, kata Tuhan. Bisa mengerti sampai sini? Oke, kalau ngerti ini pelan-pelan ya. Seperti biasa, kecepatan ceramah saya masih 2 km per jam. Masih banyak polisi tidurnya nih ya. Jadi bangun dari tidur, bangun dari duduk ya, bangun dari posisi tidur atau bangun dari posisi duduk sehingga berdiri, itu juga disebut bangkit. Paham ya? Oke. Nah, ada yang mengatakan kebangkitan itu hidup kembali, sering disebut bangkit dari kubur. Nah, ini juga sering didangkalkan. Bangkit dari kubur seolah-olah ya, dari kubur katanya kubur yang dimaksud benar-benar tanah. Padahal kalau sudah hancur tubuh ini, sudah menyatu dengan tanah, bagaimana bisa bangkit?
ada kebangkitan itu? Ada. Gimana caranya? Tubuh ini setelah menyentuh dengan tanah, diserap dulu oleh akar, jadi pohon, jadi buah, begitu kan? Ya, jadi singkong, jadi ubi, lalu dimakan oleh manusia. Setelah itu jadi saripati, nikah, jadi tubuh baru lagi. Nah, jiwa yang tadi sudah tidak punya tubuh, mungkin saja dapat tubuh baru kemudian. Itu yang namanya hidup kembali, itu kebangkitan. Jangan-jangan kita pun sekarang nih, yang pada hidup sekarang sudah mengalami beberapa kali kebangkitan. Jangan-jangan kita ini pernah hidup mati, karena belum selesai urusan kita, maka diberi tubuh lagi supaya kita bisa bayar hutang-hutang lama kita. Coba saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nyubit orang? Sakit nggak kira-kira orang yang dicubit? Kenapa sakit? Karena punya tubuh. Betul nggak? Kan nggak mungkin ya kita dicubit nggak punya tubuh. Di sini nih ada yang nggak punya tubuh nih, mau saya cubit. Nggak adil dong. Harusnya dicubitnya pada saat punya tubuh lagi. Makanya dia punya tubuh lagi nanti supaya saat dicubit sama sakitnya. Masuk akal nggak? Ini yang SD dulu, ya. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, nanti banyak yang nggak ngerti. Paham ya? Kan dijelaskan di Quran, sebesar biji sawi kebaikan akan kembali padamu, sebesar biji sawi keburukan akan kembali kepadamu. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita pada makhluk lain, itu akan kembali sebagai rasa sakit yang sama yang kita rasakan. Makanya jangan menyakiti. Makanya kenapa saya selalu di awal kajian saya bicara, mari kita bertekad mulai saat ini jangan ada lagi makhluk lain yang terluka, yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran kita. Saya mengingatkan karena apa? Semua rasa sakit yang kita timbulkan pada makhluk lain akan kembali kepada kita. Coba kalau makhluk lain dipotong lehernya, sakit gak? Iya. Nah, rasa sakit yang ditimbulkan itu tersimpan di alam semesta, siap untuk dikembalikan pada kita lagi pada ruang dan waktunya. Nah, nanti kita baca ayatnya. Ini belum pakai ayat ya, supaya ngerti semuanya. Sampai di sini mengerti. Ya, jangan-jangan kita ini sekarang sudah mengalami kebangkitan. Jangan-jangan hidup kita hari ini itu adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Jangan-jangan kebangkitan itu sudah kita alami berkali-kali. Karena kehidupan kita hari ini adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lampau. Coba Bapak Ibu, ada yang pernah ditipu nggak sama orang? Ada. Oke. Coba pahami, kok dia bisa nipu saya? Dia yang nipu orangnya itu. Yang ditipu bukan tetangga saya, kok saya? Itu pasti ada kaitan karma dengan kita. Orang yang menipu kita hari ini kepada kita, jangan-jangan dihadirkan semesta untuk melunasi hutang kita. Kita pernah menipunya di kehidupan yang dulu dan sekarang dihadirkan bersama di sini. Sudah dibangkitkan, sudah hidup kembali. Makanya hari ini bisa jadi adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Ini kita masih mikirin akhirat. Nanti lagi. Padahal hari ini kita sedang menjalaninya. Nah, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti ya, hari ini tuh akan lebih baik dari hari kemarin. Pasti. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi di semesta ini tiada lain adalah kebijaksanaan Allah, cinta Allah demi membersihkan jiwa kita dari segala utangnya sehingga kita bisa kembali memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya suci, kembali menjadi suci kembali setelah dilunasi semua utang-utangnya. Masuk akal? Masuk akal? Saya tanya dulu, punya akal? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Salah pertanyaan saya. Punya akal ya? Nah, kalau punya akal, masuk akal sekarang. Itu berarti saya percaya.
Ya. Karena yang nggak punya akal nggak masuk, akalnya aja nggak punya. Oke, lanjut ya, pelan-pelan ya, udah mulai ngerti ya. Nah, jadi gerakan perubahan itu juga kebangkitan. Bangkit ekonomi dari krisis itu juga kebangkitan. Pernah nggak kita mengalami krisis moneter tahun 98, betul? Iya. Wah, terpuruk ya ekonomi semua. Dolar juga terpuruk. Kemudian bangkit. Nah, itu juga kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bisa jadi adalah perubahan. Nah, kita butuh kebangkitan yang hari ini, di sini, sekarang, bukan kebangkitan yang nanti. Karena hidup bukan nanti, hidup itu di sini, hari ini, sekarang. Saya mau nanya Bapak Ibu, Bapak Ibu bernapas nggak? Kapan? Sekarang. Bisa nggak napasnya besok? Atau bisa napasnya kemarin? Nggak bisa. Nah, ciri hidup itu bernapas. Napas kapan? Sekarang. Betul nggak hidup itu sekarang? Ya iya. Cuman kita sering jadi diri palsu. Sering menolak yang sekarang, berangan-angan besok lebih bagus. Apa yang terjadi? Terus dibawa oleh kita, oleh pikiran palsu kita ke ilusi kenyataan yang ilusi. Kan sering kalian mengatakan seharusnya nggak begitu tuh, menolak yang sekarang, betul nggak? Gitu. Karena kalian itu terbiasa menganggap seolah-olah kesempurnaan itu yang ada di otakmu. Padahal kesempurnaan itu saat kita menolak ketidaksempurnaan apa adanya, itulah kesempurnaan. Pengen gak punya pasangan yang sempurna? Pengen? Pengen apa tidak? Gampang. Terima pasanganmu hari ini apa adanya. Terima ketidaksempurnaan, langsung sempurna. Nah, orang yang kawin cerai, gak cocok dengan pasangan, besok cari lagi, gak akan ketemu dengan yang dia sebut sempurna itu. Kan itu cuma ilusi pikirannya saja. Sempurna itu ketika kita sudah bisa menerima yang tidak sempurna apa adanya. Coba sekarang, mulai sekarang, terima pasangan kita kelebihannya, terima kekurangannya. Karena kelebihan dan kekurangan itu kesempurnaan. Langsung tenang. Paham sampai sini? Oke, lanjut kalau gitu. Bangkit juga bisa merujuk pada perubahan dari yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. Pernah nggak kita mengalami satu kebangkitan dulu? Indonesia ini bisa merdeka tahun 1945 karena tahun 1900 berapa itu? Pernah ada yang namanya kebangkitan yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa itu? Sebentar lagi, 20 Mei. Saya juga nggak ngerti. Ketika ditanya sama tim IT, judulnya apa hari ini? Kebangkitan. Saya baru sadar kalau 20 Mei, Hari Kebangkitan, 3 hari lagi. Jadi cocok kayaknya ceramah ini. Ya. Nah, kebangkitan nasional. Kapan kita mulai kebangkitan? Begitu kita sadar kita dijajah, sadar dijajah tuh nggak enak. Betul nggak? Ya, sadar dibodoh-bodohin itu gak enak. Kan yang namanya penjajahan itu kan kita dianggap bodoh. Ya, yang penting kita bisa memuaskan kekuasaan. Makanya kekuasaan itu terus menciptakan konspirasi supaya orang-orang bodoh nggak bangkit. Dulu kan nggak boleh sekolah sebebas sekarang, karena bahaya. Ketika sekolah akan menghasilkan kebangkitan, terutama kebangkitan kesadaran. Tapi kalau sekolah yang tidak membangkitkan kesadaran, gak bahaya. Sekolah yang cuma isinya apalah, ya gak bahaya. Ya, kalian menghafal kitab suci sekian juz sampai gak ngerti isinya, gak bahaya. Ya gak bahaya. Walaupun hafal 30 juz, gak bahaya. Oh, gak ngerti. Karena orang gak ngerti itu gak bahaya. Yang bahaya itu ketika ngerti, dia sadar. Setelah sadar dia, kenapa saya bodoh ya? Itu kebangkitan di situ terjadi.
Banyak nggak sekolah-sekolah malah membungkam kesadaran, bukan membangkitkan kesadaran. Nggak bahaya yang kayak gitu, nggak bahaya ya. Silakan kalian ngapalin ini, ngapalin itu, nggak bahaya. Ya. Yang bahaya itu kalau orang sudah berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif, bangkit semua kekuatan dalam dirinya. Nah, kekuatan yang tersembunyi bahasa Arabnya jin. Makanya orang yang sudah bangkit potensinya disebut jenius. Iya. Kan yang bahaya kayak gitu, yang jenius, yang jinnya masih tersembunyi di dalam, rapat, potensi dirinya tidak bangkit, gak bahaya. Dikasih ini, dikasih itu, tunduk aja, walaupun gak ngerti, gak bahaya kan? Bahaya gak kalian? Ya gak bahaya, cuma ngapalin, ya. Tapi kalau udah mulai kritis, kreatif, bahaya. Karena pemberontakan terjadi pasti dipimpin oleh orang-orang yang sadar. Paham ya? Oke. Ya, yang tidur lelap dalam kegelapan dan merasa nyaman di kegelapan, gak bahaya. Gak bahaya. Ya, oke. Nah, saya ingin mengingatkan saja, manusia tidak dirancang untuk gagal, tetapi manusialah yang gagal untuk merancang. Ngerti? Ngerti apa tidak? Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang gagal untuk merancang. Jadi sebetulnya kalau kita hidup sejalan dengan maunya Allah, hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup sesuai dengan rencana dan niatnya Allah menciptakan kita, gak ada yang namanya kegagalan. Gak ada. Jadi kita ini sebetulnya, ya, kenapa mengalami banyak kegagalan? Karena kita ini hidup tidak sejalan dengan panggilan jiwa kita. Nah, ini sudah dibahas pada kesempatan yang kemarin. Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan kerjakan 3 hari kemudian. Ngerti nggak? Jadi orang bijak dan orang bodoh bedanya apa? Katanya ngerti. Diulang ya. Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan kerjakan 3 hari kemudian. Jadi bedanya orang bijak dan orang bodoh apa? Hah? Ya beda waktu. Apa yang dilakukan oleh orang bijak hari ini itu baru akan dilakukan oleh orang bodoh 3 hari kemudian, itu aja, beda waktu. Nah, beda waktu itulah yang menyebabkan beda kesadaran. Itu yang membedakan, kebangkitannya pun berbeda. Paham? Lanjut. Semua orang pernah gagal, setuju? Oke. Sebagian menyerah, setuju? Siapa? Sebagian bangkit kembali. Makanya di semesta ini cuma 2 kelompok manusia, pecundang dan pemenang. Siapa pecundang? Saat ada kegagalan gak mau bangkit. Siapa pemenang? Saat ada kegagalan dia bangkit. Ya sudah, kegagalan hanya keberhasilan yang tertunda. Begitu aja. Kira-kira Bapak Ibu masuk pecundang atau pemenang? Hebat, keren ya. Ya, gak apa-apa. Kadang-kadang kebenaran itu harus dilahirkan oleh kesalahan. Gak apa-apa, ya. Jangan aja. Lanjut dulu. Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Bagus gak? Jadi jatuh tuh bagus gak? Bagus. Ada pengalaman. Makanya orang yang mampu bangkit setelah jatuh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Coba ya, orang kayak saya ini,
sekeluarga 11, saya anak ketujuh. Gagal saya mau jadi anak bungsu, karena punya adik lagi 4. Ya, mau manja-manja gimana coba? Bapak saya bilang, kalau sepatumu nggak dicuci, ya pakai aja sepatu kotor. Kalau baju seragammu yang satu-satunya nggak dicuci, ya pakai aja seragam kotor. Tidak ada baju dicucikan ibu, dibajukan bapak, nggak ada cerita. Bahkan untuk makan pun, ya tidak selalu tersedia di rumah, harus mencari sendiri. Kira-kira beda nggak dengan anak yang selalu difasilitasi? Beda nggak? Beda. Saya jatuhnya sering banget, sehingga kuat. Nah, anak yang nggak pernah jatuh, orang tuanya khawatir, main sebentar aja pergi, udah dicari, harus di rumah terus. Coba, jadi kuat nggak? Enggak. Makanya hidup itu harus alami, harus alam. Jadi saya bersyukur ya. Saya bersyukur karena saya telah dipilihkan orang tua terbaik untuk kelahiran saya. Dan lewat beliau itulah, ayah ibu saya menjadi saya yang hari ini. Saking sering jatuhnya, sering bangkitnya, maka jadi kuat. Pergi ke Bandung naik truk, orang lain naik bis, mau sekolah. Ya, nyampe di Bandung ya nggak punya uang, orang lain kos, saya tidur di masjid. Tambah kuat kan? Orang lain tidur di kasur, saya tidurnya di tikar. Waktu istri saya calon istri saya berkunjung ke tempat saya, nanya, mana kasurnya? Nggak ada. Lemarinya ya cuma di pojokan aja, ada bekas bungkus kardus Indomie. Nah, saya nggak perlu lemari, bajunya nggak ada. Kardus Indomie aja nggak penuh. Lah bajunya cuma batik dan cut bray. Waktu itu mewah itu. Mewah. Jadi karena sudah begitu, ya jadi kuat. Jadi nggak usah takut ketika anak-anak kita harus belajar prihatin, nggak usah takut. Itu cara semesta menguatkan. Yang penting dorong supaya mereka tetap mau bangkit. Paham ya? Oke. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngomong? Oh ngerti ya? Dah. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Jadi orang yang disebut dengan juara sejati itu bukan gak pernah kalah, tetapi ketika kalah dia bangkit. Itu jadi juara sejati. Paham ya? Jadi sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu, ada yang pernah gagal? Ada yang pernah jatuh? Bagus gak itu? Baru sekarang bilang bagus kalian itu. Baru sekarang itu bilang bagus, betul nggak? Iya. Gak sadar-sadar ya. Semua tuh bagus. Itu kebijaksanaan dan cinta semesta buatmu. Dan kalau tidak melewati jalan itu, belum tentu kalian menjadi orang-orang yang sekuat hari ini. Belum tentu kalian menjadi orang-orang yang sehebat hari ini. Itu cara semesta sedang memproses kita. Luar biasa. Sekarang bisa melihat gak? Semuanya adalah kebijaksanaan dan cinta kasih Allah. Bisa melihat? Bagus. Bagus. Udah mulai sadar. Ada potensi untuk bangkit. Jangan menilaiku dari kesuksesan, tetapi nilai aku dari seberapa sering jatuh dan berhasil bangkit kembali. Karena kalau kita lihat orang, biasanya dilihat akhir. Saya sekarang, apapun yang saya pikirkan, saya rasakan, itu jadi. Ada yang bilang sama saya sudah seperti itu katanya. Pokoknya saya selalu memikirkan
perasaan, tapi bedanya nggak jadi-jadi. Saya bilang beda kekuatan. Jadi getaran dari sini, dari